Jaza'an bima kanu yaksibun, yang itu semua adalah imbalan dari apa yang telah mereka perbuat. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, lihat masalah amal penting sekali disebutkan. Sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, kana lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka adalah surga-surga Firdaus tempat tinggal mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa huwa la yushbihu syai'an wa la yushbihuhu syai'un wa laysa kamithlihi syai'. Innahu huwas sami'ul basir wa ala kulli syai'in qadir. Fa salatullahi wa salamu ala rasulil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana thabbit qulubana ala dinik wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibik sayyidina Muhammad warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, para santri. Kita akan lanjutkan belajar akidah kita dengan kitab Jawharatut Tauhid. Kita sudah sampai kepada wa mu'jizatuhu katsiratun ghurar. Qala an-nadim rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharaini ila anqal wa mu'jizatuhu katsiratun ghurar minha kalamullah mu'jizul bashar wa zimmi mi'rajin nabi kama rawaw wa bari'an li Aisyah bima rawaw wa sahbuhu khairul quruni fastami' fatabi'i fatabi'un liman tabi' wa khairuhum man wuliyal khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah. Yang harus kita yakini, kita imani adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi SAW. Secara umum harus meyakini adanya mukjizat untuk Nabi. Itu usul aqidah. Ada perinciannya tentang satu persatu bisa saja masuk furu'ul aqidah. Sehingga ada yang mengingkari sebagian dari mukjizat Nabi, tidak dikatakan kafir, ada. Tapi ada mukjizat Nabi yang tidak bisa diingkari, yang mengingkari kafir. Contohnya kemukjizatan Al-Quran, yang mengingkari kafir. Tapi ada mukjizat Nabi bagi yang mengingkari tidak dikatakan kafir karena berita yang datang adalah bukan mutawatir. Jadi ada, kalau usulul aqidah di sini adalah mempercayai secara umum bahwasanya Nabi punya mukjizat. Ada nanti rinciannya seperti keluarnya air dari jemari Nabi atau membelah rembulan. Bagi yang semua atau riwayat atau mukjizat-mukjizat Nabi yang datang melalui riwayat-riwayat hadis yang tidak mutawatir, maka mungkin sekali orang itu mengingkarinya. Dan pengingkaran itu biasanya juga bersandarkan kepada keyakinan orang tersebut secara ilmiah akan hadis itu sahih atau tidak sahih. Tapi kalau sudah disebutkan dalam Al-Quran, harus kita mempercayainya. Dan banyak sekali mukjizat Nabi SAW. Memperbanyak makanan yang ada di satu wadah. Riwayat dari hadis Nabi SAW. Tapi nanti ada mukjizat Nabi yang tidak bisa diingkari, seperti Isra Mi'rajnya Nabi SAW,
Yang mengingkari adalah kafir. Maka nanti ada perincian tentang mukjizat-mukjizat Nabi. Di antara mukjizat itu yang mengingkari adalah kafir, sebagian yang mengingkari adalah fasik. Bahkan sebagian mengingkari pun tidak dikatakan fasik karena hilaf kuat masalah riwayat. Mukjizatu kathiratun, sangat banyak. Ghurur aslinya dari wajah yang putih atau tangan yang putih atau kepala kuda yang putih. Artinya sangat cerah, sangat terang. Ada mukjizat Nabi kathiratun, jelas, banyak dan sangat jelas. Bagi orang yang kenal Nabi SAW, mukjizat Nabi teramat banyak. Minha diantaranya kalamullah Al-Quran. Ini adalah mukjizat Nabi yang paling besar dan abadi. Dan hampir semua mukjizat itu biasanya sesaat, berlaku pada waktu itu. Seperti mengalirnya air dari jemari Nabi SAW. Nabi memperbanyak makanan adalah sesaat, tapi ada mukjizat yang selamanya. Mukjizat Nabi Nabi Isa pun juga sesaat. Tapi Al-Quran, mukjizat ini adalah selamanya, sampai akhir zaman dirasakan. Mukjizatnya Al-Quran dirasakan, sehingga sampai hari ini pun tidak ada orang yang bisa menandingi Al-Quran. Bahkan satu ayat pun tidak bisa, dari segi makna, keluasan maknanya, dan keagungan nilai sastranya, balaghahnya, tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran sampai hari ini. Dan ini tetap menjadi sumber kekaguman para penyair-penyair dahsyat dari penyair Arab. Kemudian wajim, dan juga yakini secara pasti bi mi'rajin Nabi kamar rawaw, mukjizat Nabi yaitu mi'rajnya Nabi. Ada Isra, ada Mi'raj. Adapun Isra Nabi SAW disebutkan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Ini Isra Mi'raj yang harus diyakini. Mengingkari Isra-nya Nabi adalah kafir, karena Isra disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun Mi'raj Nabi SAW disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang sangat banyak, derajatnya juga mutawatir. Makanya mengingkari pun juga termasuk kafir. Di sana hanya perbedaan apakah Nabi di-mi'rajkan, diisrakan dengan jasad dan rohnya atau dengan rohnya saja. Di situ ada khilaf besar di antara para ulama. Akan tapi jumhur ulama ahli sunnati wal jamaati mengatakan Nabi di-isra mi'rajkan dengan roh dan jasadnya. Itulah mukjizat. Kalau hanya dengan roh saja seperti mimpi dan sebagainya. Perbedaan antara Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengingkari Nabi di-mi'rajkan dengan jasadnya. Sayyidah Aisyah mengingkari Nabi keluar meninggalkan tempat dengan jasadnya. Tapi sisi lain orang menganggap justru itu kemujizatan Nabi. Bagaimana Nabi melihat meninggalkan tempat tidurnya sampai dalam riwayat belum hilang hangatnya. Tapi Nabi sudah melakukan ziarah yang panjang di dalam Isra Mi'raj itu. Itu mujizat lagi. Mujizat di atas mujizat. Jadi kemujizatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mujizatan Isra Mi'raj. Sayyid Abdullah bin Abbas menetapkan, sehingga di situ ada khilaf. Yang mengingkari Isra Mi'raj adalah mengingkari dengan Siti Aisyah. Mengingkari Isra Mi'raj adalah mengingkari tentang di Isra Mi'rajkan dengan jasadnya. Ini adalah khilaf di antara para ulama tentang jasad dan roh. Tapi jumhur kebanyakan ulama, tidak usah pusing, adalah dengan roh dan jasadnya. Dan hujahnya sangat kuat. Bahkan yang mengingkari, adapun khilaf Siti Aisyah tidak bisa dianggap sebagai kefasikan nanti dalam hal ini, karena biasanya sahabat Nabi itu adalah pendapat hari ini, setelah itu akan tarojuk, akan insyaf dengan pendapat sahabat yang lainnya. Hanya saat itu Siti Aisyah bercerita sesuai dengan pengalamannya, karena Nabi tidak meninggalkan tempat, Nabi masih ada bersama beliau. Jadi dari situlah Siti Aisyah mengatakan seperti yang beliau alami. Adapun setelah itu diberi kabar yang lainnya, ini masalah lain. Kemudian adapun masalah pengingkaran terhadap Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jasad, ini banyak hujahnya. Yang mengatakan Nabi Isra Mi'raj dengan jasadnya, ya itulah mukjizat. Sehingga bagaimana dengan jasadnya bisa melakukan perjalanan yang luar biasa dahsyat. Dan juga keterheran-heranannya orang masyarakat, orang Mekah itu ya karena Nabi bercerita bahwasanya beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah dengan jasadnya dan rohnya.
Kalau seandainya Nabi hanya di Isra Mi'rajkan dengan rohnya saja, enggak menjadi bahan keheran-heranan dan tidak menjadi orang Arab kagum. Oh, ngimpi ya, tinggal gitu aja ya sudah kalau ngimpi. Tapi enggak, oh, Muhammad melakukan kalimat, mengucapkan satu kalimat yang besar. Ini. Jadi Isra Mi'rajnya Nabi adalah dengan roh dan jasadnya. Yang mengingkari Isra Mi'rajnya Nabi dengan jasadnya adalah fasik. Wabari'an li Aisyah bima ramau. Wabari'an, hendaknya bebaskanlah dirimu li Aisyah, dari Siti Aisyah bima ramau, dari apa yang mereka tuduhkan. Ada hadithul ifki, kalau kita pernah baca dalam buku tarikh sejarah, pernah suatu ketika Siti Aisyah ini ketinggalan satu rombongan karena kehilangan kalungnya, lagi mencari begitu. Kemudian saat itu dihantar oleh salah satu sahabat Nabi, disusulkan pada rombongan Nabi SAW. Di situ akhirnya kaum munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul diantaranya, yang menghembuskan fitnah bahwasanya istri Nabi melakukan penyelewengan. Dan yang membuat isu itu adalah orang yang ada di dalam para sahabat Nabi, orang munafik di dalamnya, orang munafik. Jadi mengatakan Nabi, apa, Siti Aisyah melakukan penyelewengan, dan Nabi tidak percaya dengan itu semuanya. Tapi Nabi susah. Tapi susahnya Nabi apa? Karena ada orang yang berada di dalam rombongan Nabi Muhammad, ternyata dia adalah pengkhianat. Nabi susahnya bukan karena Siti Aisyah, karena Siti Aisyah Nabi sudah tahu, tentu ada wahyu. Sampai datang disebutkan ya ini dalam Al-Quran, kisah Siti Aisyah itu, innal ladina ja'u bil ifki usbatum minkum, ya, yang datang dengan berita palsu dusta itu adalah ada orang yang ada di antara kalian. Dan terungkap setelah itu, dan turun dari wahyu yang membebaskan Siti Aisyah. Sehingga ini harus diyakini, membebaskan Siti Aisyah dari tuduhan tersebut. Maka bagi siapapun yang mengatakan Siti Aisyah melakukan pelanggaran seperti itu, maka hukumnya keluar dari iman. Keluar dari iman, ini keyakinan, karena disebutkan dalam Al-Quran. Ada sekelompok orang yang tidak sampai hanya di situ, bukan urusan hadithul ifki faqat, saja, akan tak bisa sampai menuduh Siti Aisyah sebagai pelacur yang disusupkan. Ada sekelompok kaum Syiah, Itsna Asyariyah, Imamiyah, itu yang katakan Siti Aisyah adalah pelacur yang disusupkan. Innalillah. Dia keluar dari iman dari sisi ini. Bagaimana ahli iman? Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan kafir, dikatakan pelacur, bahkan Abu Bakar pun dikatakan pendusta, perampok kekuasaan dan seterusnya. Subhanallah. Bagaimana orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi Nabi SAW? Bagaimana seorang wanita yang dipilih oleh Nabi, oleh Allah untuk mendampingi Nabi, dikatakan sebagai pelacur? Dia keluar dari iman dari sisi ini. Jadi yang mengeluarkan mereka keluar dari iman, yang mengeluarkan mereka dari wilayah kaum muslimin bukan kita, mereka yang memilih. Sebab yang mengatakan Siti Aisyah adalah seperti itu, maka dia adalah keluar dari iman. Ini kan kaidah. Siti Aisyah adalah orang yang sangat dicintai Nabi SAW. Memang kadang cara berpikir yang rusak, dan Nabi ridho dengan Siti Aisyah. Nabi ridho dengan Siti Aisyah. Nabi sangat mencintai Siti Aisyah. Dikatakan dalam Al-Quran, ulaika mubarra'una mimma yaquluna. Al-Quran menjelaskan Allah, mereka terbebas. Orang-orang yang selama ini tertuduh, baik yang mengantarkan Siti Aisyah atau yang Siti Aisyah, kan Siti Aisyah diantarkan oleh salah satu sahabat Nabi. Ulaika mubarra'una, mereka terbebas mimma yaqulun, dari apa yang mereka katakan, dari apa yang dikatakan oleh kaum munafik. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Allah mengampuni. Dan memang tidak berdosa Siti Aisyah, tapi fitnah itu terus berkembang. Dari sini juga nanti akan dikembangkan oleh kaum-kaum yang seperti itu, yang mendiskreditkan, merendahkan Siti Aisyah, merendahkan Rasul melalui Siti Aisyah, merendahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai nanti Siti Hafsah juga. Karena kebencian dengan Sayyidina Umar terus membuat cerita palsu. Mereka tidak tahu kenapa benci kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga dengan kebenciannya itu membuat cerita palsu bahwasanya Hafsah pun adalah pelacur yang disusupkan. Siti Aisyah adalah pelacur yang disusupkan. Kafir orang yang mengatakan seperti itu. Ini masalah akidah.
Wa sahbuhu khairul quruni fastami. Adapun sahabat Nabi ada sebaik-baik generasi seperti disabdakan Nabi dalam hadis sahih, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi sahabat Nabi. Fastami. Fatabi'i tsumma alladziina yalunahum. Fatabi'un liman ba'da tsumma alladziina yalunahum. Tabi'in, tabi'in, tsumma alladziina yalunahum. Ini yang disanjung oleh Nabi dalam hadis. Khairul quruni qarni, sahabat. Tsumma alladziina yalunahum tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum tabi'in. Ini disebutkan dalam bait ini. Wasabu khairul quruni fastami. Sahabat Nabi adalah sebaik-baik generasi, maka dengarlah ini. Fatabi'i susul kemudian kaum tabi'in. Fatabi'un liman tabi' kemudian yang mengikuti kaum tabi'in, yakni tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i dan sebagainya termasuk generasi yang masih mulia, salaf. Inilah istilah salaf itu muncul, istilah salaf itu adalah untuk generasi ini. Generasi salafun salih. Wa khairuhum man wuliyal khilafah. Adapun di antara sahabat Nabi, secara umum sahabat Nabi adalah paling mulia. Generasi paling mulia. Akan tapi di antara para sahabat martabatnya berbeda-beda. Di antara mereka yang paling mulia adalah man wuliyal khilafah, yang mendapatkan kekhilafan itu paling mulia di antara semua sahabat. Kalau kita peras lagi, maksudnya kita pilah lagi di antara sahabat paling mulia generasi. Di antara para sahabat itu nanti generasi yang paling mulia adalah orang yang diangkat sebagai khalifah. Khulafa Rasyidun, 4 khalifah. Dan di antara 4 ini adalah urutannya yang paling utama. Wa amruhum fil fadli kal khilafah. Adapun urusan mereka di dalam keutamaan di antara mereka ya sesuai dengan urutannya. Abu Bakar, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Mereka urutan keutamaannya. Ini adalah disepakati oleh ahli sunnati wal jamaati. Tidak ada perbedaan di dalam hal ini. Keutamaan Sayyidina Ali setelah Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar setelah Sayyidina Umar, Sayyidina Umar setelah Rasul, setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu urutannya. Yalihim, setelah itu kaumun kiramun bararah, orang-orang kiram, kaum kiramun mulia, bararah orang-orang baik. Iddatuhum sittun tamamul ashrah, 6 orang setelah itu, 4 orang dari para khulafa ar-rasyidin, kemudian ditambah 6. Kumpulannya 6 dengan 10 adalah asrah minal ashratil mubasysyirina bil jannati, 10 orang yang mendapatkan kabar gembira untuk masuk surga. Setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, dan ini 6 selanjutnya. Jadi 10 minal ashratil mubasysyirina bil jannati. 10 orang yang mendapatkan kabar gembira kalau beliau adalah akan masuk surga. Ini urutannya. Setelah itu ahlu badrin al-adhimi sya'ni, ahli badr yang agung kisahnya, ceritanya, Masya Allah, dalam keadaan perang yang luar biasa besar, perang dahsyat, perang badar, perang yang tidak seimbang, kemenangan diberikan Allah kepada mereka. Ini perlu nyali besar tuh. Tahu bahasanya orang-orang kafir dengan persenjataan yang sangat lengkap, dan tidak ada yang terbunuh dari kaum muslimin kecuali beberapa orang saja. Dalam riwayat ini 18 atau 14, 6 dari kaum muhajirin, 8 dari kaum Ansor. Kemudian fa ahlu khut fa bai'atir ridwani, fa ahlu hut. Kalau Syair al-Baijuri menjelaskan fa ahlu hut, hamzahnya ditakhfif, diringankan, lalu haknya disukun, fa ahlu hut fa bai'atir ridwani, fa ahlu hut fa bai'atir ridwani, fa ahlu hut fa bai'atir ridwani, fa ahlu hut fa bai'atir ridwani. Kemudian setelah kaum Badar adalah orang yang ada di Uhud waktu itu. Allah, dahsyat perang di Uhud. Di situ ada Sayyidul Syuhada Sayyidina Hamzah. Kemudian bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan adalah di saat Nabi di Hudaybiyah, di saat Nabi waktu itu tidak diperkenankan untuk masuk Makkah. Kemudian ada isu Sayyidina Utsman dibunuh. Jadi ada sesuatu yang menjadikan Nabi
sallallahu alaihi wasallam berduka, susah. Dan dari kaum Quraisy, kaum kafir waktu itu ingin melarang Nabi untuk masuk ke Makkah, ke Haram. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabat Nabi di sebuah pohon untuk berbaiat agar tidak keluar dari rombongan ini dalam peperangan, namanya bai'atur ridwan, yang disanjung mereka laqad radiyallahu anil mu'minina, bai'atur ridwan radhiyallahu anhu. Jadi berbaiat untuk berperang melawan orang kafir karena mereka telah melarang kebaikan yang akan dilakukan oleh kaum muslimin. Ini bai'atur ridwan. Ini menyusul keutamaan orang yang di bai'atur ridwan. Jumlahnya adalah banyak, antara 1.500-1.400 orang waktu itu. Suasana indahnya berjalan dengan Nabi, 1.500 orang. Fasabiquna fadluhum nassan urif. Ada as-sabiqun, ada orang as-sabiqun, orang-orang terdahulu, orang sabiq, al-awwalun. Disebutkan dalam Al-Qur'an was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ini adalah keutamaannya jelas melebihi dari yang lainnya. Hadza fi ta'yinihim qad ikhtilaf. Yang jelas as-sabiqun al-awwalun mereka punya kemuliaan khusus. Cuman penentuannya antara ini lebih mulia dari yang lainnya ini berbeda-beda. Para ulama di dalam menentukannya, dan tidak ada seorang alim dalam menentukan keutamaan si fulan melebihi dari yang lainnya kecuali dengan hujjah, termasuk di antaranya adalah apa yang mereka ketahui daripada keutamaan-keutamaannya, termasuk keutamaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bagaimana mereka kok bisa menentukan Abu Bakar lebih bagus dari yang lainnya? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Masya Allah, nah, jelas keutamaannya melebihi dari yang lainnya. Sayyidina Umar menyusul setelah itu, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Selesai. Wa fi ta'yini wa qad ikhtilaf. Adapun penentuan mereka ini adalah berbeda-beda. Adapun masalah 4 khulafa ar-rasyidin dan min al-ashrah mubasysyirin bil jannah tidak ada khilaf, dalam ini sudah selesai. Yang lainnya as-sabiqun al-awwalun nanti yang disebutkan dari Uhud, dari Badar, kemudian Uhud, kemudian Bai'atur Ridwan, setelah itu berbeda-beda. Misalnya kita menyebut nama sahabat Nabi yang tidak masyhur, yang tidak termasuk dari asyrah minal asratil mubasysyirin bil jannati, bukan termasuk hadir di Uhud, kemudian tidak termasuk hadir di Badar, tidak hadir Bai'atur Ridwan. Lalu sahabat Nabi yang ribuan itu mana yang paling utama? Tidak bisa menentukan kecuali dengan qarinah nanti. Maka ulama berbeda pendapat di dalam menentukan mereka. Yang jelas mereka adalah sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa awwal istashajur alladhi warad. Ini adalah paling berat di dalam masalah ini. Diwanti-wanti. Sebentar nazam jangan wa majara baina sahabi nasqutu an wa ajrul ijtihadi nuthbitu ya. Apa yang terjadi di antara sahabat Nabi, perselisihan di antara mereka, perang Siffin, bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, Sayyidina Imam Ali dengan Sayyidatuna Aisyah, itu semua adalah orang yang ketiga yang ingin menghancur, memporak. Jadi kisah mengadu domba itu sudah ada dari zaman dulu, dan termasuk generasi termulia pun dibuat oleh Allah seperti itu untuk menjadi contoh bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi generasi termulia para sahabat Nabi SAW pun mereka terjadi perselisihan, dan lagi-lagi yang membuat itu semua adalah orang-orang munafik. Bagaimana terjadi pembantaian besar-besaran, peperangan, terbunuh ribuan orang, perang Siffin, dan juga perang Jamal antara Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Aisyah. Ada fitnah yang dihembuskan oleh musuh-musuh Allah. Maka bagaimana kita menyikapi yang demikian itu? Awas, Siti Aisyah melawan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali melawan Siti Aisyah, seolah-olah begitu yang dihembuskan, seolah-olah perlawanan. Akan tapi isu adalah orang yang ada fitnah di tengah-tengah itu. Maka itu awil tasyajuro. Kalau kamu ingin membaca, paling enak adalah kau tutup sudah. Yang penting sahabat semua baik semuanya. Akan tapi kadang kita harus melewati satu kisah. Bagaimana ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Siti Aisyah? Peperangan yang bukan dengan kebencian. Siti Aisyah, Sayyidina Ali sangat menghargai Imam Sayyidat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bukan permusuhan yang sesungguhnya, apa kan fitnah.
Namanya fitnah sudah dihembuskan, akhirnya terjadilah peperangan. Bagaimana kisah Sayyidina Ali di saat Siti Aisyah harus dihentikan dari komando-komandonya, sebab komandonya Siti Aisyah juga menyeru kepada peperangan karena apa? Membela kebenaran yang beliau fahami, ijtihad. Sayyidina Imam Ali pun juga dengan ijtihadnya. Sampai dalam kisah Sayyidina Imam Ali mengerahkan orang-orang untuk menangkap Siti Aisyah agar berhenti daripada menghentikan daripada perbuatan beliau. Siti Aisyah waktu itu marah dan marah kepada Sayyidina Ali, bahwasanya bagaimana kau merendahkan istri Rasulullah, kau datangkan orang untuk menangkapku, ini kehormatan istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Sayyidina Imam Ali berkata, pasukan-pasukan menangkap Siti Aisyah suruh membuka. Ternyata mereka adalah perempuan-perempuan yang pakai baju laki-laki hanya untuk bisa merapat untuk menangkap Siti Aisyah. Jadi tidak direndahkan Siti Aisyah oleh Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib dalam kisah. Kemudian setelah itu Sayyidina Aisyah berkata, memang engkau adalah orang yang paling bisa memuliakan istri Nabi dan keluarga Nabi SAW. Akhirnya bertemu, damailah. Jadi memang ada orang yang ketiga di sana. Bagaimana perang Siffin yang dahsyat antara Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, Masya Allah, fitnah yang besar. Lah, urusan-urusan yang semacam ini awil takwili. Kalau memang engkau inhutta fihi, jika engkau ingin menyelami masalah yang semacam ini, ingin mempelajari, ingin membaca, awas, kamu harus siap hati yang benar. Takwili bahwasanya mereka bukan dengan kejahatan, tidak ada yang rebut, bukan kekuasaan yang direbut. Imam Ali tidak merebut kekuasaannya. Sayyidina Hasan tidak merebut kekuasaan. Sayyidina Hasan termasuk Sayyidina Hasan sahabat Nabi. Sayyidina Hasan cucu sahabat Nabi. Bagaimana kekuasaan diberikan kepada Muawiyah? Tidak butuh kekuasaan. Dan Imam Ali bin Abi Thalib tidak merebut kekuasaan, karena begitulah dipilih Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi jangan sampai ada isu-isu yang menunjukkan tentang perilaku beliau-beliau dengan istilah yang kotor. Awas, jangan. Awil ta'willah, mereka itu berijtihad. Sehingga dalam nazam yang lainnya apa dikatakan oleh Ibnu Rusdan, wa ma jara bainas sahabi naskutu, apapun yang terjadi antara sahabat Nabi diam, anhu enggak boleh kita bicarakan, wa ajrul ijtihadi nuthbitu, hendaknya kita serahkan kepada Allah bahwasanya mereka itu telah berijtihad, semoga Allah memberikan pahala atas itu semuanya. Yang meninggal atas dasar ijtihad mati syahid, karena bukan atas kebencian dan permusuhan. Ada orang yang mengadu domba saat itu. Wajtanib da'al hasadi, awas, jauhilah kedengkian. Naudzubillah, ada orang yang memang setelah itu memang ada dua kubu. Sampai hari ini ada dua kubu, awas. Ada Nasibi sama Rafidi. Bibit dari situ, karena salah membaca. Ahli sunnah wal jamaah, Masya Allah, ahli sunnah wal jamaah adalah akidah yang paling benar. Sehingga akidah ahli sunnah berpegang bahwasanya kita tetap harus mencintai ahli bait Nabi SAW, kita harus mencintai sahabat Nabi SAW. Ya kulli dinin asasu Islam hubbu ahli baiti Rasulillah wa hubbu ashabi Rasulillah. Ini dua pilar yang tidak bisa diruntuh, tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Cinta sahabat Nabi dan cinta ahli bait Nabi SAW. Ini manhaj kita ahli sunnati wal jamaati. Ahli bait Nabi kita harus mencintai, sahabat Nabi harus kita cintai. Maka di situ ada kelompok sesat keluar dari manhaj ini. Ada kaum Rafidi. Kaum Rafidi ini dikembangkan dengan istilah Syiah nanti. Mereka mengagungkan ahli bait Nabi SAW, pincang merendahkan sahabat Nabi SAW, termasuk mengatakan Siti Aisyah pelacur dan sebagainya. Ini adalah termasuk kisah Siti Aisyah memerangi Sayyidina Ali. Wah, dihabisin Siti Aisyah. Ada Nasibi. Nasibi adalah orang yang prasangka buruk dengan Imam Ali, para sahabat, para ahli bait Nabi SAW. Nasibi membenci ahli bait Nabi SAW. Dan sebelumnya ini adalah kesalahan mereka, suudan, hasad mereka di saat melihat ini semua. Hasad kepada ahli bait Nabi. Hasad kepada ahli bait Nabi gimana? Dengki kepada ahli bait Nabi, makanya menjadi pembenci ahli bait Nabi. Nasibi membenci ahli bait Nabi SAW. Sampai hari ini lihat, sampai hari ini masih ada orang mengorek-orek kesalahan Imam Ali bin Abi Thalib. Ada apa dengan? Kemudian di sisi lain adalah Rafidi, termasuk Syiah di dalamnya, adalah membenci sahabat Nabi SAW. Kita tidak. Apa yang terjadi di antara mereka, maka hendaknya kita takwil dengan takwil yang bagus, atau diam saja.
dan jauhi kedengkian di dalam hatimu. Nah, kedengkian ini menjadikan dua kelompok besar yang sesat di dalam sejarah Islam, Nasibi dan Rafidi. Nasibi sampai hari ini ada. Nasibi, Masya Allah, sesaat seolah-olah menyanjung Sayyidina Ali, tapi tiba-tiba mengatakan Sayyidina Ali bersalah, kalimat-kalimat kotor. Ada. Dan Nasibi sampai hari ini modelnya ada. Biasanya tuh paling senang kalau sudah ngomongin keluarga Nabi yang nggak benar itu. Tiba-tiba ibu bapak Nabi SAW dia bilang di neraka dan sebagainya. Ini nyambung dengan akidah itu sebetulnya. Nggak bisa diem mulutnya itu. Jadi ada kedengkian, nggak tahu ada apa dengan Nabi SAW atas dasar nas-nas dan sebagainya. Lihat, ulama mengajari takwili. Jangan sampai masuk kedengkian di dalam hatimu. Nasibi hari ini lihat Imam Ali bin Abi Thalib dihabisin tuh. Imam Ali bin Abi Thalib habisin, termasuk masalah kekhilafahan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah, ada. Nasibi pun hari ini ada. Membenci kepada ahli bait Nabi SAW secara umum dan membenci ahli bait Nabi Muhammad SAW, khususnya Imam Ali bin Abi Thalib. Maka wajtanib, jauhilah ta'al hasadi, penyakit kedengkian. Penyakit kedengkian. Kemudian setelah itu yang harus kita yakini adalah wa malikun wasairul a'immah. Imam Malik. Hanya ini yang disampaikan di sini termasuk sudah bercampur antara usulul akidah dan furu'ul akidah. Furu'ul akidah dan usulul akidah. Furu'ul akidah tidak boleh berbeda. Cuman kayak rincian tadi disebut itu adalah termasuk furu'ul akidah. Usul akidah sudah jelas. Bahasanya kita harus meyakini sahabat Nabi adalah orang generasi terbaik. Sabiqun al-awwalun. Ada rinciannya adalah furu'ul akidah, sehingga khilaf di antara mereka. Wa malikun, Imam Malik, wasairul a'immah, dan semua para a'immah yang konon ada 17. Sudah sampai mengatakan 37. Imam mujtahid itu sebenarnya bukan hanya 6, bukan hanya 4. Termasuk Imam Daud Ad-Dhahiri. Imam Daud Ad-Dhahiri orang soleh, orang besar. Ya pun setelah itu pengikut-pengikutnya menyelewengkan pemikirannya. Termasuk yang dikatakan Ibnu Hazm sebagai penerjemah pemikiran Imam Daud Ad-Dhahiri ternyata sangat jauh. Imam Daud Ad-Dhahiri mujtahid mutlak, setaraf dengan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Jadi banyak mujtahid-mujtahid itu. Imam Tabari. Jadi mujtahid itu bukan hanya sekedar 4 itu, hanya 4 ini kelebihan, dan ini yang harus kita paham. Kita harus cermat membaca bagaimana mereka itu para a'immah madzhabul arba'ah. Sebetulnya mujtahid itu kan banyak, ada 17 yang mengatakan, ada sampai 37. Tapi semuanya yang qoradu, berakhir semuanya kisahnya, dan begitulah Allah atur. Tapi untuk yang spesial 4 ini kenapa abadi? Karena mereka para a'immah madzhabul a'immah al-arba'ah ini, imam 4 ini, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka getol untuk mencetak penerus. Mereka punya murid khusus. Sebab Imam Syafi'i punya murid yang sangat banyak, termasuk Imam Ahmad murid setianya, Imam Buaiti dan sebagainya. Imam Malik punya murid, termasuk Imam Syafi'i muridnya. Jadi mereka mempunyai murid-murid yang dikader untuk mengabadikan ilmunya, sehingga kebesaran mereka bukan sekedar cerita yang didengar dari mulut ke mulut, tapi bisa dibaca dengan pengetahuan ilmunya, sehingga ilmunya dinukil oleh penerus-penerusnya sampai hari ini, sehingga muncullah madzhabul arba'ah. Dan ini yang harus kita cermati. Makanya pengkaderan ini penting untuk mengabadikan ilmu. Ada seseorang mungkin Masya Allah, masyhur, alhamdulillah, orang yang soleh, sangat bermanfaat, bisa bermanfaat di kampungnya. Tapi jika tidak buat kader, selesai. Bersama meninggal dia orang tersebut akan berakhir. Tidak ada yang menyebut lagi. Allah yang menyebut besar. Seperti imam madzhab selain madzhabul arba'ah juga disebut besar di hadapan Allah. Tapi bagaimana kemanfaatan madzhabul arba'ah ini? Kebesaran tentu lebih besar dari yang lainnya. Karena apa? Kemanfaat yang panjang ini. Dari masa ke masa, dari generasi ke generasi mereka mengambil ilmunya Imam Syafi'i. Sampai hari ini ribuan manusia di jagat ini mengambil ilmunya Imam Syafi'i. Terangkat terus Imam Syafi'i. Makanya jadilah kalian para santri cerdas. Bagaimana kalian membuat satu program yang abadi, agar ilmumu tidak hanya sekedar didengar oleh para santrimu, tapi bisa terus sampai dari masa pengkaderan generasi
Kita melihat, makanya siaplah untuk jadi generasi penerus guru-guru kita semuanya. Siaplah. Ada sebagian termasuk pondok pesantren hebat, masya Allah, dengan kiprahnya yang luar biasa. Cuman kalau tidak disiapkan generasi penerus, akan berakhir kisah itu. Maka coba kita menyusun generasi-generasi pejuang-pejuang yang hebat. Jadi ini yang mengabadikan. Bukan hanya bukan nama pengen diabadikan di dunia, tidak, kemanfaatan itu ingin besar. Imam Syafi'i bagaimana beliau tawadhu'nya beliau sampai beliau berkata, aku ingin seandainya ada orang mengambil ilmuku tidak usah dinisbatkan kepadaku. Tapi lihat usaha Imam Syafi'i mencetak kader-kader generasi penerus ini loh yang menjadikan ilmu beliau abadi. Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Abu Hanifah juga. Abu Hanifah punya murid dua yang amat besar, Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, murid besar, jadi punya murid-murid. Makanya kalian para santri khususnya jangan tertipu dengan kebesaranmu nanti lalu cukup, akan berakhir. Kita tidak tahu kapan kita akan dicabut nyawa kita. Akan tapi kita ilah mencetak generasi yang serius. Maka kalian pun kalau ingin mencetak generasi yang serius, kalian harus siap dicetak menjadi generasi penerus. Kalau kalian tidak siap dicetak menjadi generasi penerus, kalian pun tidak akan punya generasi penerus. Terus dakwah berkembang dan berkembang besar, sehingga kita menemukan sebuah lembaga pendidikan pesantren yang sudah berjalan 500 tahun. Bagaimana Universitas Al-Azhar berjalan berapa ratus tahun, mengeluarkan ulama-ulama besar penjuru dunia. Ayo, keluar ulama. Azhar itu ada mencetak generasi. Universitas yang lain dan yang baru pun bisa membuat, tidak mustahil. Tuhan kita Allah yang bisa membesarkan lembaga-lembaga atau program-program dakwah yang ada di India misalnya, ada di manapun mereka, dimanapun berada program tersebut, maka bisa menjadikan kita sebab kejayaan. Maka ayo bersemangat mencetak generasi-generasi besar, generasi dahsyat yang berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya Buya juga sangat semangat untuk mencetak generasi. Karena apa? Umur kita ini pendek, kita ingin amal kita panjang. Amal kita sangat jauh dibanding dengan para ulama-ulama terdahulu. Lah kalau itu masih malas-malasan, bagaimana kita bisa mengejar nanti? Makanya ayo kita berusaha untuk maksimal mungkin untuk menjadi generasi penerus guru-guru kita. Siap menjadi generasi penerus guru-guru kita. Kemudian kita akan mencetak generasi-generasi penerus giat di dalam mendidik yang serius. Memang ada ilmu yang harus diberikan untuk orang awam, media radio dan sebagainya misalnya. Tapi harus ada mencetak ulama semacam duduk, belajar, menghafal, dengar, nukil ilmu dari guru, dari guru, dari guru, begitu seterusnya. Ini penerus menyambung lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Adapun yang mendengar ini adalah umat yang ingin kita selamatkan. Baik. Imam madhab tidak hanya sekedar 4 madhab, tapi yang lain banyak, termasuk Imam Daud al-Zahiri. Imam Daud al-Zahiri pun ulama besar, alim besar, mujtahid mutlak. Akhirnya terhenti saat itu, hilang. Kemudian muncul abad keberapa, serata berapa ratus tahun, muncul Ibnu Hazm yang dinobatkan sebagai pembaharu kembali daripada pendapat Imam Daud al-Zahiri. Akan tapi terpisahnya masa inilah yang menjadikan apa yang dicetuskan oleh Imam Ibnu Hazm banyak yang berbeda dengan jumhur ulama madzhabul arba'ah, dan dianggap itu memang jauh dari manhaj Imam Daud al-Zahiri. Seperti itu. Imam Daud al-Zahiri seorang yang sangat soleh, sekelas Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya. Kemudian kata Abul Qasim. Abul Qasim ini adalah Imam Junaid di dalam tasawuf, di dalam fikih ada. Kata Abul Qasim hudatul ummah, mereka para immah madzhabul arba'ah dan juga mujtahidun yang lainnya, termasuk Abul Qasim di sini adalah Imam Junaid, Muhammad Junaid al-Baghdadi, adalah imam dalam dunia tasawuf. Maka kita harus meyakini beliau adalah imam dalam dunia tasawuf, Imam Junaid al-Baghdadi, Abul Qasim.
selesai. Fawajibun taklidu khabrim minhumu, maka wajib bagi kita untuk taklid. Masalah taklid, kalian bukan mujtahid, maka jangan sok menjadi mujtahid seperti yang dihembuskan di akhir zaman ini dengan keterbatasannya. Bahkan bukan, mungkin dengan bahasa yang harus lebih lugas, lebih tegas lagi, dengan segala kebodohannya. Maka dengan segala keterbatasannya itu termasuk sanjungan sebetulnya kalau faham. Cuman kadang dengan begitu tidak paham, masih mengatakan kita harus ijtihad, taklid haram. Dengan segala kebodohannya memaksa dirinya untuk berijtihad. Mau kemana? Taklid. Dan taklid sudah umum, dari masa ke masa ada taklid. Dari kalangan sahabat Nabi pun ada yang bertaklid. Setelah Nabi wafat, ternyata sahabat Nabi itu tidak semuanya adalah mujtahidun. Yang menjadi ulama hanya beberapa puluh saja, di antara ratusan ribu. Daripada sahabat Nabi SAW yang menjadi mufti hanya beberapa saja, termasuk Abadillah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan setelahnya, Sayyidina Imam Anas bin Malik dan seterusnya, Siti Aisyah. Tidak semua berfatwa. Semuanya kalau punya masalah tanya, kalau punya masalah tanya. Itulah taklid. Padahal ada Al-Quran. Mestinya sahabat Nabi kan langsung, sahabat Nabi mestinya Sayyidina Abdullah bin Umar tidak usah menjawab, tinggal ente lihat Quran sama hadis, kan gitu. Tapi setiap ada bertanya dijawab, ditanya dijawab. Itulah taklid. Karena dia tidak bisa langsung pada kitab, dan sehingga dalil taklid ada salah satu buku yang kami tulis, At-Taqlid wa Talfiq wa Tashri' al-Islami. Kita mencoba masalah taklid dan juga talfiq di dalam syariat Islam itu seperti apa. Ternyata kita lacak taklid itu. Yang mengingkari taklid pun nggak sadar dia taklid ajib. Hari ini pun yang katanya anti taklid itu, taklid kepada imamnya yang hidup di akhir zaman ini, mulai mau membid'ahkan orang dengan taklid. Ini taklid, menyalahkan orang dengan taklid. Unik betul dia itu. Mereka mengingkari taklid, tapi mereka adalah telah taklid dengan sungguh-sungguh taklid, ya, masya Allah. Langsung aja bid'ah, sesat, masuk neraka, enak aja. Nah, ini adalah musibah besar. Akan tapi taklid mengikuti ulama. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan taklid buta. Taklid buta tidak ada taklid buta. Belajar kita, bukan buta kita taklid buta. Kita memilih mulai dari duduknya dulu, seorang ustadz, dia penuntut ilmu, sehingga diam-diam tertanam kepercayaan di hati kita. Baru setelah itu apa? Kita dengar omongannya. Nggak ada taklid buta. Taklid buta itu loh contohnya ini. Kita ini dianggap taklid buta. Kita belajar dari ulama taklid buta. Taklid buta itu gimana? Anda berjalan di pinggir jalan, tidak tahu siapa dia, tak tanya, Pak, hukumnya zakat fitrah gimana, Pak? Tidak tahu siapa dia. Anggap saja Anda ketemu orang di pinggir jalan, atau lagi di pinggir sawah, langsung Anda berhenti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak, mohon maaf, saya minta fatwa tentang hukum zakat. Itu taklid buta. Nggak ada tanda-tanda kealimannya. Itu taklid buta. Lalu belajar dari ulama, gimana dikatakan taklid buta? Mereka mengatakan, oh, kalau kita tanya kepada ulama itu bukan taklid, namanya ittiba. Aduh, itu namanya lontong sama kupat. Memang mereka begitu, dibilang taklid nggak mau, tapi ittiba. Innalillah. Perbedaan istilah menjadikan kalian bermusuhan. Ini problem besar. Taklid adalah dari masa ke masa. Imam mujtahid, pengikutnya adalah muqallidun. Imam Ghazali sebesar itu pun masih tawadhu, aku taklid. Imam Nawawi mengatakan aku taklid, tidak pernah sombong mereka. Mengatakan taklid, aku bertaklid, aku ngikuti. Biarpun mereka adalah martabat yang adalah misalnya adalah mujtahid tamhis, untuk memilah tarjih di dalam madhab. Mereka mujtahid di dalam madhab, tapi mereka tetap mengatakan usulku adalah usulnya Imam Syafi'i, aku tidak akan keluar. Tawadhu. Padahal kalau Imam Nawawi menobatkan dia sebagai seorang mujtahid lebih hebat daripada orang akhir zaman yang aku mujtahid. Tapi ketawaduan mereka. Dan di saat mereka bisa berhujjah dengan dalilnya, tidak mengatakan saya mujtahid mutlak kok, tidak. Ini, jadi ini masalah perbedaan istilah. Taklid, fawajibun taklidu habrihim, kita wajib mengikuti mereka. Taklid itu wajib. Sebagai seorang awam seperti kita wajib taklid. Kama hakal qaumu bi lafdhin yufamu, seperti yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah taklid di dalam urusan furu' syariah. Kalau dalam akidah tidak boleh taklid, sudah jelas bahasannya kemarin. Fi furu'il akidah, fi furu'il syariati, di furu' syariah, fil furu'.
wa athbitan lil awliya al karamah wa athbitan lil awliya al karamah wa man nafaha fam bidzan kalamah. Kita harus yakin adanya karamah bagi para wali, meyakini karamah pada wali. Lalu meyakini karamah pada wali ini wajib, cuman kita menentukan itu karamah itu yang enggak wajib, beda ya. Kalau kita mengingkari si fulan itu keramatnya si fulan, boleh, nggak ada masalah kita mengingkari, wong nggak ada tanda-tanda ada kemuliaan, wong dia itu pikirannya ngaco, ibadahnya nggak lempeng. Gimana saya menisbatkan karamat kepada? Nggak saya percaya. Oh, nggak kafir, nggak ada masalah ini. Misalnya orang tidak tampak kesolehannya, kerjaannya adalah nggak karu-karuan, tiba-tiba punya karomah, gimana? Nggak, sorry, nggak bisa saya percaya begitu. Tapi secara umum karomahnya kekasih Allah ada. Sayyidina Umar bin Khattab tuh ya, waktu ada peperangan beliau tidak bisa ngikut, dari kejauhan beliau, dari jarak yang beratus-ratus kilo, berpuluh-puluh kilo. Dia mengatakan ya Zariyah al-Jabal al-Jabal. Ya Allah, masuk nyeru dari kejauhan. Orang pada bingung dengar suara Sayyidina Umar bin Khattab. Lah, Sayyidina Umar kan di rumah. Kemana suaranya di sini? Itu karamah. Jadi keramat itu ada. Keramat adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang soleh. Seorang hamba yang soleh, bermacam-macam. Dan keramat yang sesuai adalah istiqomah. Kalau ada kisah kita dengar bagaimana orang berjalan di atas laut, air, kemudian bisa terbang di awan-awan, kemudian sholat setiap hari ke Mekah, itu adalah kisah. Dan mungkin saja benar. Dan mungkin juga kisah yang dibuat-buat. Karena mungkin benar, mungkin tidak. Jadi permasalahannya adalah kebenarannya orang yang bercerita. Kalau masalah keramat wajib kita yakini adanya keramat. Adapun meyakini keramat si fulan oh nggak wajib kita. Makanya tidak usah marah jika misalnya kamu punya guru yang sangat besar sekalipun orang nggak percaya tentang keramatnya, ya jangan marah. Oh, ini urusan kamu ini merendah. Oh, jangan saya. Kadang-kadang keramat orang harus mempercayai. Ini keramat guru saya, kamu harus percaya loh, tidak bisa. Yang beritakan ente sebabnya. Dan mempercayai omongan ente tidak harus. Bukan masalah keramatnya tidak mungkin terjadi pada gurumu. Mungkin gurumu punya keramat itu, cuman dia ente yang cerita. Nah, ini jadi permasalahan yang beri berita. Dan kadang ini menjadi khilaf. Sehingga ada orang berlebihan mengkeramatkan ini berlebihan. Oh, sudah tahu fasik dikeramatkan. Biasanya ada urusan pengen numpang, pengen gandul di keramatnya orang lain. Jadi kadang-kadang membesarkan orang yang selama ini memang menjadikan kepentingan dunianya itu terlaksana. Kita menemukan satu orang itu dekat dengan seorang, mungkin secara lahir ya tidak usah disebut namanya, secara lahir tidak ada, bukan ahli ilmu, bukan seorang ahli ilmu, hanya kebetulan dia adalah disenangi oleh orang-orang termasuk pejabat-pejabat, orang-orang kaya, minta doa dan sebagainya. Adapun kalau dikatakan sebagai orang punya keramat, ntar dulu, sebab furuk syariahnya harus kuat, kemudian juga ibadahnya juga secara lahir solehnya harus ada. Suatu ketika meninggallah orang ini. Akhirnya apa? Karena meninggal orang ini, langsung dinobatkan untuk menduduki tempat bapaknya adalah anaknya. Anak yang tidak pernah kenal pendidikan, tidak pernah ngaji, tidak pernah mondok, baca Al-Quran saja belepotan. Cukup karena bapaknya meninggal, langsung oleh orang-orang di sekitar dikasih sorban, itu sudah dinobatkan menjadi penerusnya. Dan karena orang itu ya saling mengenal kita. Di saat kita menyebut namanya saja rupanya ada orang yang marah. Kamu kok kurang ajar, itu kan sudah jadi syekh. Terus cerita macam-macam. Saya juga banyak melihat keramatnya orang itu. Mulai aneh-aneh ini. Di sebuah kereta ini, sebuah perjalanan. Saya nggak nyebut gitu saja kok. Dan dia teman saya kenal ibaratnya begitu. Tapi kenapa kok sampai marah-marah begitu? Ada apa? Akhirnya setelah kita lacak bagaimana? Oh, dia pengusaha. Rupanya bapaknya dulu adalah penyambung dia dengan pengusaha-pengusaha yang lainnya. Sebab penyambung sudah mati, sudah meninggal, wafat, orang soleh bapaknya. Tapi anak ini kadang-kadang makanya fitnah di anak yang nggak punya ilmu, jangan disurbani untuk membohongi orang. Rupanya harus ada penerus yang bisa menyambung. Maka dia membuat tokoh, didobatkan tokoh untuk menjaga hubungannya tadi. Dan bukan seorang wali. Bagaimana dikatakan wali? Tentang syariatnya saja dia bolong-bolong dan sebagainya, kemaksiatan juga terlihat. Nah, hal yang semacam ini nggak bisa kita semua percaya keramatnya.
Kalaupun ada keramat yang sesungguhnya, ini adalah urusan orang yang percaya dan melihatnya. Tapi jangan berbohong mengkeramat-keramatkan mbahmu, bapakmu atau gurumu. Sudahlah, awas, hati-hati. Na'udzubillah. Kadang-kadang fanatik nggak pernah melihat. Jangan berbohong. Contoh saja secara langsung, oh saya melihat Buya jadi 2. Itu jangan bohong, yang tidak sampai. Ada yang membesar-besarkan gurunya karena dia pengen numpang di kebesarannya nanti. Berdengan dusta. Kecuali kalian melihat guru-guru kalian dengan sesuatu, wajar gak cerita? Jangan berdusta tentang keramat-keramatan sini. Sehingga nanti di saat gurunya meninggal dunia, di saat buat manakib, semuanya punya cerita. Manakib, wa min manakibihi kadza wa kadza wa kadza, wa min manakibihi kadza wa kadza. Semuanya cerita. Dan penulis manakibnya karena pengen membesarkan bukunya, ya asal orang ngomong ditulis. Bab kidib dusta. Bukan kita mengingkari keramat, akan tapi inilah permasalahan pendusta yang menisbatkan kekeramatan kepada seorang tokoh, padahal keramat adalah benar adanya. Sehingga betul kata Imam Haddad ini, keramat itu bukan tidak ada, akan tapi ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena banyaknya pendusta-pendusta, mulai dari mengingkari keramat dan yang berdusta atas nama keramat. Ada mendustakan keramat, juga ada yang berdusta antara nama karamah. Wah, ini karamah, fulan punya karamah. Bapaknya meninggal dunia, sudah langsung menyusun. Nanti dengar apa dari abah? Masya Allah, tulis. Oh, enggak tahu ini sholat, enggak sholat orang ini. Wa min karomatihi kada khusnudon, iya, Masya Allah. Akan tapi kita pun kalau ingin mengambil dari seseorang, harus kita tahu kesolehan seseorang tersebut secara sesungguhnya. Berita yang kita ambil dari siapa, ini harus, jangan sampai karomah itu menjadi mainan. Oh, orang mengakui kiainya punya keramat besar, oh, dia masih kurang ajar terus, berarti dia bohong sebenarnya. Kalau memang betul meyakini ada karomah, dia wali kekasih Allah, pasti hormatnya luar biasa dengan dia. Oh, dia tuh enggak hormat dengan kiainya juga enggak dia, tapi gede-gedekan keramat. Oh, jangan-jangan bohong, ini ada kepentingan di balik ini semuanya. Coba kalau anda meyakini gurumu dengan segala kelebihannya, apa yang terjadi dalam dirimu? Semakin tawadhu, semakin patuh, semakin tunduk, karena semakin tahu kehebatan gurunya. Sama menyanjung Nabi SAW. Jangan menyanjung Nabi untuk, sampai kami selalu mengingatkan, membuat majelis atas nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mahal, pasti laku, tapi kamu dusta jangan-jangan hanya untuk besarkan dirimu, bukan untuk besarkan Nabi Muhammad. Awas, hati-hati. Membuat majelis maulid Nabi SAW, majelis Rasul, majelis Nabi, majelis taklimnya, apa, majelis dakwahnya Rasul SAW, anggap majelis salawatnya Nabi SAW, majelis pokoknya misalnya majelis maulid Nabi SAW. Wah, hebat. Bisa saja orang membuat semacam itu, dan Nabi Muhammad mahal, laku, orang senang, apalagi dengan sholawat, siapa tidak senang. Akan tapi kami ingatkan kepada anak-anakku semua, kalau mau pakai nama Nabi Muhammad, kalian harus benahi. Jangan sampai engkau menjual Nabi Muhammad untuk kepentinganmu. Kalau sudah maulid Nabi, Masya Allah, coba berapa puluh ribu orang datang, ayo kalau sudah acara maulid Nabi. Karena apa? Bukan karena si fulan namanya Buya Yahya, bukan karena Nabi Muhammad SAW. Kalau berubah orang yang pakai gelar Nabi Muhammad itu, dirubah menjadi saya benci Nabi Muhammad, besok langsung gak ada yang datang, satu orang pun lihat. Karena yang mahal Nabi Muhammad, bukan dia. Cuman Nabi Muhammad ini bisa jadi pengkatrol untuk kepentingan pribadinya, naudzubillah. Sama gurunya, mengkeramat-keramatkan gurunya dengan dusta tadi juga untuk itu, untuk mengkatrol dirinya. Nabi Muhammad, dia menyanjung Nabi Muhammad, bukan menyanjung Nabi Muhammad, menyanjung untuk mengangkat dirinya. Musibah besar dalam hal ini. Kalau betul engkau misalnya sampai orang ngaku-ngaku cinta ketemu Nabi Muhammad SAW, mimpi Nabi Muhammad, lu maksudmu apa? Kalau mimpi benar, dan kamu bangga enggak waktu mimpi? Jawabannya apa? Pasti bangga, senang, baik. Tambah cinta, tambah. Tapi perilakumu kayak begitu tuh gimana? Tentu beda dong orang bermimpi dengan belum bermimpi. Katanya mimpi, bahkan katanya setiap malam ketemu Nabi. Waduh, hebat. Malam Jumat, malam Senin, malam Selasa. Ya, aku. Sebab kalau memang mimpimu itu benar satu, dan kamu senang dengan kejadian itu, pasti ada perubahan dalam dirimu. Pasti ada perubahan, mustahil tidak. Sebab apa artinya kau bercerita dengan bangga akan mimpimu, kecuali karena kamu ingin mengikutinya. Lalu sekarang ada mimpi Nabi, ternyata mengaku mimpi Nabi pun ada maksud.
Karena apa? Kalau sudah mimpi ketemu Nabi berarti kan dia hebat, mau naik pangkat. Nabi Muhammad jadi katrol, kendaraan untuk menuju dunianya, biar dikumpul kerumunin sama orang. Nah, ini musibah. Sama guru tadi, makanya sudah keramat-keramat. Imam Syafi'i tidak pernah diukil keramatnya macam-macam. Imam Syafi'i besar, nggak pernah dengar Imam Syafi'i berjalan di atas air, nggak pernah Imam Syafi'i terbang, nggak pernah Imam Nafi kalau sholat ya sholat, mau haji ya haji dengan capek. Ini orang akhir zaman nggak karu-karuan, sholat Jumatnya di Mekah. Wah, ini hebat, jamnya beda lagi. Sudahlah, jangan bohong. Kalau kamu males ibadah, bilang males nanti. Suruh sholat Jumat waktu orang Jumatan di sini, saya mau Jumatan di Mekah. Cuma 4 jam lagi Jumatannya, bukan sekarang. Jadi ada orang aneh-aneh, innalillah. Makanya justru bab keramat ini hati-hati. Kalau kalian melihat sesuatu yang luar biasa dari guru-guru kalian, karena ini adalah tasandria luar, pertama untuk dirimu sendiri, dan jangan mudah engkau sebarkan, karena bisa menjadi fitnah. Tidak harus kalian sebarkan. Kalaupun harus sebarkan, mungkin di kalangan orang-orang khusus. Ada keramat-keramatan, keramat palsu. Dan jangan berbohong. Kalau harus bercerita cerita yang wajar, normal. Misalnya kalian melihat guru kalian, masya Allah, melakukan sesuatu yang luar biasa, atau kalian menemukan memang itu adalah secara lahir adalah karamat, nggak apa-apa cerita, yang penting jangan berbohong, itu saja sudahlah. Ya Allah, jadikan keramat kami adalah istiqomah, ya Allah, nggak usah yang aneh-aneh, takut jadi fitnah buat anak keturunan. Kalau ingin kau berikan keramat kepada kami, ya Allah, karamah istiqomah, selesai sudahlah. Nggak usah berjalan di atas air, naik perahu saja, nggak usah terbang di awan, naik pesawat, setiap bulan, setiap minggu kita naik pesawat, selesai. Nggak usah yang aneh-aneh. Sudahlah, semoga Allah memberikan kepada kita karamah istiqomah. Ditutup semuanya, nggak usah jadi fitnah ini. Ya, selesai. Itu karamah yang afdal karamat, akram karamat, ajal karamat, ada istiqomah. Wa man nafahfa bidzan kalamah. Kalau orang mengingkari keramat para wali, awas, kau tolak omongan itu. Secara umum memang ada keramat para wali, kejadian luar biasa terjadi para kekasih Allah. Tapi karamahnya karamah bil ilm wa bil amal, seperti Imam Syafi'i karamah bil ilm. Wali Songo itu sebenarnya keramatnya masya Allah, ilmunya, dakwahnya. Cuman ini karena tukang dongeng yang nyebar tuh macam-macam, pasir jadi tepung. Para wali Songo bukan urusannya begitu, dakwah dengan keberanian bagaimana mereka. La yakhafu laubata laim, dia karamah yang sungguhnya datang kepada raja sendiri dia, dan bisa saja penggal lehernya. Keberanian itu karamah, istiqomah dalam kebenaran. Cuman yang dinukil kita tuh macam-macam, yang kadang-kadang apalagi sudah masuk cerita-cerita yang urusan sama petir, kisah aneh-aneh, mungkin benar mungkin tidak, sehingga ada orang di pondok 15 tahun pengen keramat, puasa atau pengen keramat, nggak pernah ngaji, pengen terbang, itu pengen. Ya, hati-hati anak-anak santri yang dari luar khususnya ya. Karamah yang sungguh adalah istiqomahmu, istiqomah menjauhi kemaksiatan. Sebab karamah adalah khariqul lil adah, kejadian yang keluar dari kebiasaan. Dan afdal karamat, paling bagusnya karamat adalah antakhruja anta, engkau keluar min adati hawak, dari kebiasaan hawa nafsumu. Khariqah lil adah, khariqah li adatika anta, keluar dari kebiasaan burukmu. Itu baru keramat yang sesungguhnya. Ayo, nggak usah berjalan di atas air, nggak usah, nggak bisa renang nanti itu orangnya, ngapung di air. Itu baik, ini saja insyaallah. Wa indana an du'a fi khalas. Insyaallah lanjutkan para temannya akan datang. Kalau memang ada waktu hari raya Ramadan ditambah 4 hari khatam insyaallah. Kita ingin menghatamkan tidak selesai. Karena ini syarah ringkas sebetulnya, syarah ringkas. Bagaimana Jawharatul Tauhid dalam manhaj 1 bulan. 1 bulan. Paling tidak ini ada gambaran nanti. Lalu ada waktu membaca syarahnya, membajuri dan sebagainya secara detail, secara khusus insyaallah. Ini adalah globalnya saja untuk fahamatan daripada kitab Jawharatul Tauhid.
Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah dengan kecintaan kepada sahabat kekasihmu Nabi Muhammad. Muliakan kami dengan kecintaan kepada ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad. Muliakan kami dengan kecintaan para kekasih-kekasihmu ya Allah. Muliakan kami Allah dengan kecintaan kepada pengikut-pengikut kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami karamah kemuliaan darimu ya Allah. Karamah yang sesungguhnya istiqomah di dalam menjauhi kemaksiatan, istiqomah dalam ketaatan ya Allah. Dan apapun yang kau berikan kepada kami ya Allah dari kelebihan dan kebaikan, jangan menjadi fitnah untuk orang yang di kiri kanan kami. Akan tapi apa yang kau berikan kepada kami ya Allah, jadikan sebab keselamatan orang yang di kiri kanan kami. Seperti di saat mujizat kau berikan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, menjadi sebab tunduk dan patuh dan beriman orang yang ada di kiri kanannya. Seperti karomah yang kau berikan kepada para kekasihmu, menjadi sebab orang yang menyaksikan dan melihat semakin dekat kepadamu. Maka ya Allah, karomah dan kebaikan yang kau berikan kepada kami jangan menjadi fitnah untuk anak keturunan kami, jangan menjadi fitnah untuk santri-santri kami ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah kebaikan yang kau berikan kepada kami juga menjadi kebaikan untuk anak-anak kami dan menjadi kebaikan untuk para santri kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kuatkan iman kami, akidah kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazaan bima kanu yaksibun. Yang itu semua adalah imbalan dari apa yang telah mereka perbuat. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Lihat, masalah amal penting sekali disebutkan. Sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, kana lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka adalah surga-surga Firdaus tempat tinggal mereka.